Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Alhamdulillah telah bergabung dengan kita sahabat saya Adinda Rivaldo, luar biasa. Selamat datang di Nurul Huda. Terima kasih undangannya. Iya. Tadi kesini pakai apa, Bro? Tadi kesini pakai mobil. Pakai mobil. Berapa jam perjalanan dari? Kalau dari rumah, kebetulan rumah di Gurun-Mudo, masih kecamatan sebenarnya. Berarti ada nuansa Arabnya kayak. Apa itu? Kan gurun. Gurun untuk orang-orang muda, jadi Gurun-Mudo. Gurun muda. Jadi tempat Anda sekarang di Gurun-Mudo. Gurun Muda. Sekedar informasi, sahabat Nurul Huda, beliau adalah alumni dari Al-Azhar Mesir, ya kan? Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya di Mesir jurusan sejarah dan peradaban. Sejarah dan peradaban. Tarikh al-Fadwa. Oke. Jadi untuk awalnya bisa ke Mesir itu mulai tahu Kermanya dari mana itu? Apa Mas Rifat itu? Jadi sebenarnya Mbak Najmi dan semua pemirsa, Iya. jadi waktu itu saya ketika SMP. Oh dulu SMP. Dulu SMP. Jadi ketika SMP itu zaman-zamannya lagi viral waktu itu. Lagi viral. Ada novel Ayat-Ayat Cinta. Iya benar. Karya siapa tuh? Habibur Rahman. Iya. Jadi ada viral novel Ayat-Ayat Cinta, kemudian banyak Habibur Rahman As-Sirazi Iya dan betul. lain. Iya. Kemudian mulai terbangun imajinasi soal studi di Arab, khususnya di Mesir, dengan segala macam potret kehidupan sebagai mahasiswa digambarkan oleh Habibur Rahman di situ. Mulai di situ awal terbangun imajinasi saya soal studi keislaman di Mesir. Iya. Kemudian baru setelah itu ketika sampai di masa SMA di Gresik. Berarti satu alumni dong. Satu alumni kita di Mapusol ini di Gresik Jawa Timur. Santri susi. Nah, ketika itu barulah mulai bersentuhan dengan katakanlah ilmu keagamaan. Baru setelah itu semakin matang. Iya. Bayangan imajinasi saya soal Mesir tadi ya. Kenapa? Karena saya lihat banyak buku-buku yang dipelajari, terutama kalau di pondok waktu itu sangat berkiblat kepada Syekh Muhammad yang Asadi. Iya. Dan kemudian saya googling, rupanya beliau ini secara latar belakang akademiknya itu adalah salah seorang Azhari atau alumni daripada Al-Azhar. Iya. Nah, jadi saya melihat pondok pesantren yang sangat mengagumkan rumah kiai kita, salah satu anggota dari Hayya Sofwa, organisasi alumni orang yang belajar di Syekh Muhammad Al-Maliki gitu. Dan saya cek buku-buku di Aliyah itu kan rata-rata dari kalangan beliau Syekh Muhammad. Dan saya lihat beliau ini adalah seorang Azhari. Jadi munculnya kerinduan dan juga keinginan ke Mesir itu nengok karena banyak kitab-kitab yang dipelajari bersama. Terutama di situ, kuncinya adalah Syekh Muhammad. Muhammad. Karena saya masih ingat sekali buku-buku di pesantren itu diajar, buku ajarnya tafsir itu memakai karangan beliau, berusul fiqh memakai karangan beliau. Jadi ketika saya lihat ini siapa yang Syekh Muhammad ini, saya cek coba ketika waktu itu kami luar Jawa itu boleh keluar hari Jumat. Keluar lah ceritanya, karena kita punya hati nggak boleh keluar. Siapa ini? Penasaran? Tapi kan disita ya. Betul. Jadi ketika penasaran lihat background akademiknya orang hebat ini namanya Syekh Muhammad berasal dari Al-Azhar. Sehingga semakin matanglah keinginan ke Mesir. Di SMP tadi sudah ada mulai imajinasi awalnya, kemudian semakin matang ketika di pondok di Gresik. Terus dapat info tentang pendaftaran itu, jadi cari-cari di internet tadi. Ya, jadi sebenarnya kita agak sedikit unik Mbak Najmi karena di pondok pesantren waktu itu memang tidak tersedia kebetulan ya soal informasi ke Mesir waktu itu. Iya. Jadi karena memang semakin mungkin pas waktu itu belum ada kakak kelas itu yang waktu itu sudah ada info-infonya ada, cuman nggak kenal. Gitu. Belum kenal. Terutama kita dari luar Jawa. Iya. Jadi nggak begitu kenal senior yang ke Mesir. Tapi pernah dengar. Ada salah satunya yang pernah saya ingat, saya masih ingat sekali di kelas 2 kalau tidak salah ada dulu informasi ada tuh senior kita di Mesir namanya Azhari. Saya ada, itu senior, tapi nggak pernah mengontak beliau dan segala macam waktu itu ya. Kemudian barulah ketika ingin ke Mesir dari tahun pertama itu di pondok pengen ke Mesir, ya menyiasatinya gitu. Informasi nggak ada begitu, akhirnya menyiasati dengan ke warnet tadi. Nah, jadi sebenarnya warnet itu menjadi jalan saya untuk mencari informasi ke Mesir. Iya.
ketika ada waktu liburan, kami kan biasanya luar Jawa itu tidak ada yang pulang ketika semester ganjil libur. Jadi sekitar bulan Desember itu biasanya 2 minggu libur Maulid biasanya kalau di pondok. Teman-teman yang dari Jawa mungkin rumahnya dekat pulang ke rumah. Kami yang dari luar Jawa nggak pulang. Nah itulah momen intens ke warnet mencari informasi soal kasus. Itu di kelas berapa itu? Kelas 3? Itu sudah mulai dari kelas 1. Dari kelas 1? Jadi sudah dari kelas 1 itu saya memangku niat untuk saya harus berangkat ke Mesir, harus studi di Al-Azhar. Iya. Jadi ketika masuk kelas 3, orang tua dikasih tahu nggak kira-kira keinginan untuk ke Al-Azhar? Kalau orang tua kebetulan sudah tahu. Jadi mendukung ya orang tua. Orang tua cukup mendukung karena kata mereka ya, karena kita orang Melayu Jambi, kalau orang Melayu Jambi itu kemana anaknya mau studi, mau kemana pun itu, mau merantau dan segala macam, biasanya orang tua sangat mendukung. Terutama merantau, entah itu kerja atau menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu sangat mensupport gitu, kemana pun itu. Dan orang tua saya termasuk yang demikian, jadi dapatlah itu di support ketika nelfon begitu ya, mendoa gitu kan, karena kebetulan cukup jarang alumni kami, saya bilang gitu ke orang tua yang studi ke Mesir, mohon izin, semoga doanya juga biar guru-guru di pondok juga mengizinkan gitu. Begitu kira-kira. Jadi pas waktu kelas 3 dapat informasi, tesnya di mana tuh tes? Nah, ketika saya dapat informasi itu, dapatlah info di internet bahwa tes itu sekitar bulan-bulan Maret atau April. Bulan Maret atau April. Jadi dan itu sampai sekarang untuk sampai sekarang. Jadi kira-kiranya Maret April Mei lah mungkin. Studi ke Mesir itu dibuka di masa-masa itu. Karena memang sebelum permulaan semester baru kan. Karena tahun ajaran baru. Iya. Terus untuk itu mapel ataupun pelajaran-pelajaran yang dites itu apa saja itu? Kalau kami waktu itu Bang Yami untuk hanya dipersiapkan ya, untuk materi tes ke Mesir itu yang pertama tentu bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ini kan kunci. Kenapa? Karena kita bakal studi di negara Arab. Iya. Jadi faktor bahasa kan nomor 1. Memang bahasa Arab itu yang paling utama untuk dipahami ya. Bahasa Arab ini termasuk di situ ilmu alatnya, kata-kata nahwu, sorot dan balaghah. Kemudian juga termasuk di situ. Berarti diajak ngobrol gitu sama. Nah, jadi ada, kalau bahasa Arab ini ada 2 segmen. Yang pertama itu nanti akan tes materi kemampuan kawaid begitu ya, kaidah nahwu, sorot, balaghah dan lain-lain. Nanti baru setelah itu tatbiknya bagaimana begitu kan. Kalau bahasa kita ada muhadatsah gitu ya. Muhadatsah berbahasa Arab, dialog nanti bersama yang menguji. Itu kalau kami waktu itu, karena sekarang kabarnya tesnya sudah berbeda. Seperti itu. Tapi kalau kita dengar di luar sana di Rivaldo, bukannya Mesir itu bisa dikatakan itu dia agak agak terbelakang dalam teknologi seperti itu. Mesir itu secara katakanlah kemajuan teknologi dibandingkan dengan kita Indonesia mungkin tidak saya bilang lebih maju Indonesia, tapi mungkin hampir sama. Jadi situasinya apa yang kita temui di Indonesia sekarang mungkin ya itu sama juga dengan bagaimana situasi yang ada di Mesir. Hampir sama karena kita juga sama Mesir itu kan sama-sama banyak kesamaan. Terutama kemajuan dari bidang teknologi, ekonomi, kemudian Indonesia kan negaranya banyak masyarakatnya, penduduknya banyak. Mesir pun salah satu di Jazirah Arab itu kan negara paling banyak penduduknya. Jadi kan baru tertinggi itu ya Mesir. Sama dengan Indonesia, masyarakatnya banyak dan segala macam. Jadi kalau soal teknologi dibilang sangat terbelakang tidak, tapi hampir sama dengan Indonesia. Kurang lebih sama. Jadi di situ ya kalau untuk akses teknologi juga terbuka juga ya. Sangat terbuka. Mesir sangat terbuka. Terus ketika pas dikatakan lulus ke Mesir, kesan pertama, gimana tuh? Ketika sampai di Mesir, apa yang beda antara budaya Mesir dengan budaya yang di Indonesia? Gimana? Saya jujur Mbak Najmi, ketika kita sebelum ke Mesir, ekspektasi kita atau imajinasi kita soal Mesir kan suatu negara Arab. Jadi saya hanya punya satu pemahaman soal Arab itu bagaimana gitu, terutama yang kita lihat mungkin di TV dan segala macam. Tapi ketika sampai ke Mesir, saya baru tahu adalah budaya Arab itu sendiri berbeda-beda. Jadi secara kultur walaupun mereka di situ sesuai yang digambarkan sama ayat kita.
semua. Ya, gitu. oh enggak, itu sih justru ayat cinta menggambarkan tidak seperti itu. Artinya menurut saya iya. ayat cinta menggambarkan Mesir betapa heterogennya sebagai masyarakat. Mereka ada yang Kristen gitu kan. Oh, iya. Maria itu kan, Maria itu salah satu Iya, tokoh iya, ayat iya. cinta itu kan Kristen. Iya, iya, iya. Bahkan si Fahri itu kan, jadi kita ngomong ayat cinta, itu kan satu apartemen, maksudnya satu bangunan apartemen dengan si Maria yang Kristen. Gitu. Iya. Mesir memang negara yang sangat beragam. Beragam ya. Nah mungkin di titik itu saya merasa, rupanya Arab ini beda-beda gitu. Beda-beda. Mesir seperti ini dan rupanya tidak sama dengan katakanlah banyak perbedaan dengan Arab yang ada di Hijaz, katakanlah Arab Saudi dengan negara Teluk dan lain-lain. Baru tahu orang Arab itu dari cara bahasa itu. Iya, iya. Walaupun bahasanya Arab tapi dialeknya berbeda. Itu awal-awal saya Iya, Mesir iya. ini menemui itu. Jadi untuk apa namanya itu makanan, untuk Makanan. apa yang membedakan tuh dari Indonesia suka Kalau pedas sama makanan, Mesir? iya, kalau makanan itu begini, Mesir itu uniknya, mereka memang makanan utamanya itu roti. Gitu. Oh, roti. Walaupun roti, tapi Mesir adalah salah satu penghasil beras terbesar di negara-negara Arab yang lain. Iya, iya, iya. Tapi makanan utama, makanan pokok mereka ya roti, gandum ya. Gandum. Tapi tetap makan nasi. Jadi Oh. orang Mesir itu makan nasi dijatah biasa umumnya sehari sekali di waktu malam. Jadi kalau bahasa mereka ghoda. Jadi ghoda itu makan malam. Iya. Makan malam mereka biasanya makan nasi, tapi itu sedikit. Jadi kalau untuk biasanya makan roti ya. Nah kalau katakanlah makan siang, ya iftar, itu biasanya makan roti namanya aish, ya, roti aish itu dimakan dengan kacang-kacangan. Dan cara makan seperti itu rupanya tidak hanya di Mesir, kalau itu juga negara-negara lain begitu juga rata-rata. Kalau di Mesir itu ada satu keunikan ketika mereka tampil farah atau ungkapan kebahagiaan orang Mesir itu ketika ada pernikahan ya dan ada sesuatu yang membahagiakan, biasanya perempuannya itu berteriak, kemudian menutup hidung gini. Oh, iya, itu yang unik. Itu yang unik ya, kayak di di- Mesir. kayak apa? Mungkin kayak di Papua gitu, gitu. Iya, jadi perempuannya teriak, kemudian begitu. Iya, Itu iya, unik iya. sekali karena saya kaget ini ada apa? Kalian bawa itu cara mereka mengembarkan kebahagiaan. Iya. Jadi ada dangdutan juga di Mesir tuh ya. Musik ada, Oh, musik ada, tapi ya dangdut tidak seperti dangdut Indonesia maksudnya. Tapi ketika pernikahan musik ada. Kalau untuk biaya di situ, biaya hidup di Mesir, Biaya hidup di Mesir kebetulan kami mahasiswa gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, kalau saya juga belum tahu itu. Adik Valdo kan masuk ke Mesir untuk kuliah kan beasiswa ya. Yang ditanggung sama pemerintah itu apa saja yang didapat sama? Waktu itu kita dapat beasiswa dari Badan Zakat Nasional Indonesia, Basnas RI. Dari Basnas RI itu memberikan uang tunai. Wow. Nah, jadi uang tunai itu diberikan untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari. Untuk tempat tinggal, kebetulan kita dari Jambi. Orang Jambi itu teman-teman ya ada keistimewaan. Orang Jambi itu kita sampai di sana mendapatkan dormitory atau kita dapat asrama. Asrama. Ya, jadi ada asrama Jambi di Namanya asrama Jambi. Nama lengkapnya Darul Hasan. Darul Hasan. Darul Hasan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu rumahnya Hasan. Hasan ini siapa? Hasan ini Hasan Basri Agus. HBA. Karena beliau yang Berterima kasih kita. sangat. Kita dari alumni Mesir, kemudian studi di Mesir itu sangat terima kasih kepada Pak HBA. 2012 peresmian asrama mahasiswa Jambi Mesir namanya Darul Hasan. Asrama laki-laki asrama. Itu yang ditanggung sama waktu itu yang dikasih dari beasiswa itu. Untuk beasiswa katakanlah untuk hidup ya, saya dapat dari Basnas RI. Untuk tempat tinggal digratiskan oleh Tadi kan ada asrama itu tadi. dapat dormitory tadi ya. Kita gratis tinggal di situ. Ada enggak kalau jajan-jajanan khas di Mesir itu? Ada. Dan Mesir itu diantaranya mulukhiyah. Muluki. Itu manisan lah begitu ya. Manisan ya. Manisan. Dan juga seperti negara Arab lain kunafa. Gitu. Kunafa itu jajanan juga. Jadi kalau untuk harga kurang lebih sama. Kalau berapa untuk biaya hidup di Mesir dengan Indonesia? Harga itu dia mengikuti kurs dolar sebenarnya. Jadi menjelaskannya di Mesir itu untuk harga bahan pangan, kemudian transportasi dan segala macam itu relatif murah. Oh, murah ya? Bahkan lebih murah daripada Indonesia. Wah, besar.
Bisa hemat berarti kita di situ ya. Iya. Di Mesir itu saya sempat masih mengalami masa-masa untuk hidup ya karena mungkin karena dapat beasiswa tadi ya. Iya. Artinya tempat tinggal itu kan gratis sudah, jadi cuma hanya memikirkan biaya sehari-hari itu cukup kira-kira 1.500.000 untuk ukuran kuliah di luar negeri 1.500.000 sebulan itu kan sangat murah ya, sangat terjangkau. Bahkan lebih murah kalau kita kuliah dibanding kuliah di tempat lain, mungkin kita ngekos di Jakarta itu tidak cukup 1.500.000 gitu. Oke. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu. Wah, siap. Coba dulu. Siap. Ini apa ya? Air minum. Ini air minum asli dari pesantren. Hai, Masya Allah. Namanya Al-Hay. Kenapa namanya Al-Hay? Al-Hay itu adalah sumber Saya minum, Pak. Oh, sehat. Nama asal Husna juga ya? Iya. Betul. Ini alhamdulillah termasuk salah satu usaha pondok pesantren kita, pondok pesantren Buddha. Dan untuk penyebarannya sudah lumayan luas, gitu. Sudah sampai Pau, sudah itu ya. Ya, mohon doanya lah. Tapi jujur ini ada manis-manisnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini kalau misalkan untuk penonton yang mau membeli Al-Hay nanti bisa komunikasi dengan pihak pesantren. Insya Allah air ini ada doanya. Kalau tagline-nya ada doa santri di setiap tetes. Masya Allah. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Apa namanya itu Survaldo? Iya. Nah, kalau untuk khususnya tadi kan kita sudah bahas tentang kayak budaya, makanan, terus kemudian apa yang didapatkan dari beasiswa. Sekarang kita masuk ke pembelajaran di Al-Azhar itu bagaimana? Iya. Tolong digambarkan ketika masuk Al-Azhar itu bagaimana pembelajarannya dan terus kemudian apa yang membedakan dan apa yang menurut Rivaldo dianggap ya Al-Azhar termasuk tempat yang layak untuk tempat kita studi Islam. Untuk studi di Al-Azhar gambarannya bagaimana? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk penjelasan itu kita mulai dari terminologi Al-Azhar yang kita pahami. Ini penting sekali. Iya. Jadi di Mesir itu ketika bicara soal kita belajar di Al-Azhar, maka kita harus membedakan dua. Kita harus membedakan antara Al-Azhar apa yang kita maksud. Saya kasih contoh. Al-Azhar itu kalau kita datang ke sana sebagai mahasiswa, maka kita akan belajar di dua institusi terpisah. Yang sama-sama di bawah payung Al-Azhar. Saya beri contoh yang pertama itu biasanya kalau kita bicara soal studi di Mesir, di Al-Azhar menurut saya itu ada yang pertama namanya jami'. Jami' ini artinya yang masjid ya secara bahasa Indonesia. Ada jami'ah. Jami'ah ini artinya universitas. Jadi Al-Azhar itu kalau kita sebagai mahasiswa belajar di Al-Azhar, maka kita belajar di satu institusi pertama namanya jami', masjid begitu ya. Kemudian yang kedua adalah jami'ah, itu belajar di kampusnya. Ini harus dipahami karena kebanyakan orang membayangkan saya pengen belajar ke Mesir gitu ya. Belajar ke Universitas Al-Azhar. Padahal kalau kita studi sebagai mahasiswa di Mesir, kita bisa belajar di dua tempat ini. Al-Azhar sebagai masjid begitu ya, atau Al-Azhar sebagai universitas. Apa maksud Al-Azhar sebagai masjid? Nah, Al-Azhar yang kita pahami sebagai institusi yang sudah tua, yang sudah beratus tahun dan segala macam, yang sudah melahirkan ulama-ulama seperti Imam Darmir dan segala macam kitabnya, dia Faridah Bahia, itu adalah Al-Azhar yang jami'. Artinya studi dan metodologinya itu memang menjadi karakteristik studi keislaman sejak zaman Rasulullah sampai ke zaman sahabat dan segala macam. Kenapa saya bilang begitu? Karena jami' belajarnya adalah belajar talaqi sistemnya. Nah, dia tidak belajar ada halaqah betul sekali. Jadi cara belajarnya atau sistem belajar talaqi. Talaqi itu artinya seorang syekh duduk di tiang masjid, di Al-Azhar katakan, duduk begitu membawa turas. Membawa kitab turas, entah itu apapun itu ya. Dia membawa kitab turas, kemudian santri-santri duduk. Nah, seperti kan ngaji di pondok pesantren. Sorogan gitu. Sorogan. Mungkin sorogan sistemnya nanti ada suara segala macam. Nah, cuma kalau Bandungan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ketika Syekh menjelaskan kitab turas ya, terus kemudian beliau baca beberapa makro atau beberapa paragraf, kemudian baru beliau jelaskan di syarah gitu ya. Nanti baru ada pertanyaan dan segala macam. Nah ini sistemnya jami'ah. Yang mengajar itu adalah syekh, gitu ya. Bukan dosen.
Tapi sebagian Syiah adalah dosen juga atau mantan dosen. Tapi artinya apa? Yang mengajar di Jamin itu rata-rata para katakanlah sesepuh, para akabir, ulama-ulama besar, kemudian ya memang sangat mutabakhir dalam fatwanya. Nama-nama yang mungkin familiar Ya mungkin familiar kita katakanlah Syekh Ali Jum'ah, atau yang itu punya halaqah juga di Jamin. Nah bahkan ini kita bicara satu masjid namanya Masjid Al-Azhar. Nah sistem talaki ini juga ada di bahkan beberapa syekh itu punya masjid sendiri. Punya masjid sendiri dan membuat majlis sendiri. Katakanlah mungkin kita tahu semuanya ya. Sayyusri Jabal, Syekh Sayyusri. Itu cukup terkenal di Indonesia. Beliau selain beberapa kali mengajar di Masjid Al-Azhar, juga beliau punya masjid sendiri, gitu ya. Beliau punya masjid sendiri dan di sana majlis-majlis beliau, majlis ilmu beliau. Nah, jadi sistemnya itu bukan hanya satu masjid bernama Al-Azhar, tapi Masjid Al-Azhar katakanlah begini, Masjid Al-Azhar membuka pengajian. Katakanlah dari subuh itu ada terus pengajian sampai mungkin setelah Isya itu ada terus pengajian. Dan tidak hanya satu pengajian. Jadi setiap ini ada pengajian katakanlah di sini ada Faridah Bahiyah di sini. Nanti di pojok sana nanti ada fikih atau kitab Qorib atau apa. Pojok sana nanti mungkin ada kajian kitab Matik dan segala macam. Ada berbelas majelis dalam satu hari. Dan ada belasan bahkan puluhan masjid yang melakukan itu. Dan itu posisinya berdekatan dengan universitas. Ada yang berdekatan, ada juga yang jauh. Contoh saya Yusri punya masjid sendiri dan itu cukup jauh dari wilayah kampus. Jadi kalau dari Unpad dormitory atau tempat asramanya mahasiswa itu memang sangat mudah untuk mengakses Jamin tadi. Iya. Beberapa di asrama, beberapa lagi tidak di asrama, beberapa lagi ngekos begitu atau menyewa satu rumah, satu flat, kemudian mereka membayar sama-sama. Nah, untuk yang belajar di Jamin tadi berbiaya bagaimana? Nah itu, jadi belajar talaki bahasanya. Talaki Jamin Azhar. Nah talaki ini rata-rata kalau di Masjid Al-Azhar itu tidak berbayar, gratis. Jadi kita bisa mengakses ilmu dari segala macam fan dan itu juga dengan para ulama-ulama besar yang bahkan mungkin pengarang daripada tahqiqat kitab yang sedang dikaji gitu ya. Itu gratis. Tapi beberapa tempat juga mematok biaya. Biasanya daurah ya. Jadi ada beberapa institusi yang membuat pengajian-pengajian begitu itu mematok katakanlah biaya pendaftaran. Contoh ada namanya Sahah Qazzaz. Sahah Qazzaz itu institusi yang punya bangunan sendiri, kemudian mereka menggelar pengajian-pengajian begitu, pengajian tertulis dan itu beberapa kali ada pembayarannya biaya pendaftaran. Tapi kalau di Masjid Al-Azhar dan tempat-tempat yang masyhur ini tidak. Itu yang Jamin. Kalau yang Jamin, bayangkan saja satu lapangan bernama Jamin ini kita bisa ampun-ampunan. Artinya bisa mau dapat ilmu apapun tersedia dalam tanda petik ya satu tahun silakan gitu. Kalau ada waktunya. Dan inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar itu Jamin ini. Karena Al-Azhar di antara satu-satu institusi hari ini di dunia Islam yang masih menerapkan sistem ini. Artinya sistem yang terpisah dari kampus. Ini kan sistem yang berdiri sendiri, jadwalnya tidak mengikuti jadwal kampus. Bisa jadi hari ini jam 7 saya punya kelas begitu di kampus begitu ya. Cuman di hari yang sama saya punya majelis lahikul waktu misalkan di Jamin. Jadi tidak tahu ini ada chat telepon dulu gitu. Di kampus ada jadwal enggak, cuma terpisah. Bahkan mudirnya punya majelis rektor, namanya universitas punya rektor paling tinggi. Kalau ini punya majelis lain, kemudian ada absennya, seperti jamaknya universitas di Indonesia. Jadi untuk yang membuat ciri khasnya Mesir itu karena ada Jaminnya tadi ya? Iya, kalau menurut saya apa karakteristik? Artinya qanun mahiyah, jadi karakteristik sesuatu dibanding sesuatu yang lain. Iya. Apa bedanya? Yang paling utama adalah Mesir masih punya dua sistem ini. Katakanlah kita sebut contoh Mbak Najmi, ada kampus di negara Arab misalnya, Mbak Najmi kuliah di Madinah misalnya. Iya. Atau bukan Madinah, Mbak Najmi kuliah di tempat lain ya, dimanapun itu di Arab. Ketika itu Mbak Najmi belajar di kampus itu dan kampusnya biasanya satu tempat asrama juga dengan kelas begitu ya. Jadi satu wilayah kampus begitu. Jadi di situ kelas, di situ asrama dan mahasiswa nggak bisa atau sulit atau tidak juga berkepentingan untuk keluar daripada lingkungan asrama dari kampus. Nah kalau di Mesir tidak.
sistem itu yang selalu dipertahankan Al-Azhar ya, gitu. Karena kita di kampus nih, tapi kita bisa belajar dengan syekh ini ini. Kita bisa bawa kitab jam 2 sore atau jam 4 sore, kita bisa bawa kitab ke mana agak jauh berpergian. Mungkin beberapa kali kita keluar kota. Kan gitu misalnya kita belajar di Mekah, beliau ke Kairo, ke kota lain dan segala macam. Itu yang sudah kita temukan hari ini begitu ketika besok kita mau lagi ngaji begitu, namanya Syekh Alam misalkan di Alexandria itu jauh ke keluar kota gitu. Bela-belain hanya ingin menemui Syekh ini. Kan memang begitu. Sistem turas dibangun begitu ya dalam Islam. Studi Islam ini memang begitu. Dan itu masih terjaga Dan itu masih terjaga sekarang. Nah, satu lagi ya kampus yang ada tidak naik dan tidak lulus. Nah, itu seperti zamannya kampus. Jadi kalau untuk di kampusnya sendiri itu untuk masa S1 waktunya untuk S1 sekarang 4 tahun untuk seluruh fakultas ya. Kalau dulu pernah ada yang fakultas 1 fakultas 5 tahun dan segala macam. Nah, itu kalau di Al-Azhar mayoritas terutama di fakultas adab, di fakultas yang rumpun ilmunya ilmu keislaman itu rata-rata 4 tahun. Tapi kan ada fakultas lain, fakultas kedokteran dan segala macam. Sekarang kita bahas tentang kalau untuk adik-adik kita ini. Kita kan sudah tahu nih bagaimana luar biasanya perkembangan dan juga keilmuan yang ada di Mesir. Untuk adik-adik kita nih yang mau melanjutkan di Mesir, khususnya adik-adik dari luar muda, apa kira-kira yang harus dipersiapkan untuk sekarang ini? Yang paling pertama yang dipersiapkan itu satu bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini tidak bisa tidak ya. La budda alaih memang. Kenapa? Karena itu akses satu-satunya kepada buku-buku dan akses satu-satunya kepada para masyayikh. Karena mereka berbahasa Arab dan mereka menuangkan ilmunya kepada kita lewat katakanlah buku-bukunya berbahasa Arab juga. Jadi mau tidak mau memang kemampuan berbahasa Arab ini harus betul-betul termasuk juga berkaitan kaidah dari mausol. Pasti karena satu kita mendengar dari Syekh menjelaskan, tapi juga kita kalau di universitas tadi kita ada buku-buku diktat gitu ya, diktat kampus dan itu berbahasa Arab. Kalau sekarang kalau nggak salah Gus dengar rivalnya juga ada itu kayak lowongan atau kuota itu untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke Al-Azhar, itu benar ya? Ya, sebenarnya bukan kuota atau lowongan ya, tapi informasi soal studi ke Mesir itu memang sekarang sebenarnya sudah banyak dan bisa diakses di sosial media di banyak sekali. Tapi intinya teman-teman Nurul Huda yang pemirsa yang ingin anak-anaknya mungkin studi Mesir dan segala macam, saya rasa Nurul Huda bisa menjembatani fasilitasi. Jadi secara garis besar kita sudah kerjasama ya. Jadi untuk teman-teman adik-adik sekalian yang khususnya yang mau di Nurul Huda, kalian punya jalan yang terbuka lebar untuk mau belajar atau melanjutkan studi ke Mesir. Nanti insya Allah akan dibimbing juga sama adik saya ini Faldo dalam hal pembelajarannya ataupun persiapan ujiannya, dan itu nanti sebagai salah satu penjembatan kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Memang sangat menarik kalau misalnya kita bahas Mesir ya, cuma karena nampaknya waktu juga sudah nggak terasa ini kita sudah ngobrol dan belum ngidul ini. Jadi kira-kira mungkin ada pesan terakhir ataupun mungkin yang mau disampaikan khususnya untuk penyemangat adik-adik kita di dalam memilih perkuliahan atau ketika mereka sudah punya niat untuk ke Mesir, namun untuk motivasi dan juga kalam hikmah. Silakan. Ya barangkali bukan kalam hikmah, cuman barangkali kalau boleh saya berpesan, kita itu berada dalam dunia yang membuat kita sangat rentan terpapar. Sekarang kita tidak bisa menolak bahwa kita berada di dunia yang membuat kita rentan sekali terpapar. Terpapar apa? Itu pertanyaan kemudian. Bisa terpapar dengan hal-hal positif, tapi juga bisa terpapar dengan hal negatif. Nah, pesan saya untuk teman-teman semua, kalau bisa terpaparlah dengan hal-hal yang positif. Karena kita tidak bisa melarang santri untuk tidak membuka sosial media. Tapi yang bisa kita pesankan kepada mereka, kalaupun kalian ingin terpapar di dunia informasi yang seperti ini, ya terpapar dengan hal baik. Apa itu maksudnya? Ya silakan cari, dekati informasi-informasi yang penting, informasi yang positif soal bagaimana sih studi luar negeri. Studi luar negeri kan bukan hanya soal belajar di tempat yang jauh, tapi juga berada di situ bagaimana kita bisa melihat, kalau saya mengistilahkan, carilah pemandangan-pemandangan yang indah-indah. Katakanlah kita melihat orang studi di Mesir, bayangkan
mereka sedang berada di taman bunga yang lebar, Iya. indah sekali. Iya. Gitu ya. Maka cari informasi soal bagaimana studi di Mesir, bagaimana studi di Yaman, bagaimana kehidupan mereka di sana dan lain-lain. Iya. Sehingga nanti mulai timbul semangat dan Iya. kayaknya banget yang berada di taman bunga yang artinya tempat yang sangat penuh dengan hukum, Iya, iya. yang kiri kanannya orang belajar, orang yang menghafal dan segala macam. Akhirnya mulai mungkin timbul Iya, iya. saya ingin menjadi bagian dari mereka. Gitu. Dari situ mungkin semangat. Oke, terima kasih Mas Rivaldo atas waktunya. Sama-sama. Oke, insya Allah nanti kita juga akan bikin podcast untuk waktu yang lain. Siap, siap. Kita nanti akan bikin tema-tema mungkin. Iya. Biar- Segmen lain mas. Segmen lain. Siap, siap, siap. Biar lebih menarik dan Iya, juga iya. ada kita menambah keilmuan juga. Iya, kan? iya. Ya, seperti itu. Dengan senang hati. Oke. Terima kasih Mas Rivaldo dan juga kepada para teman-teman sahabat Nurul Huda. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan sama adik saya yaitu Rivaldo menjadi penyemangat juga untuk adik-adik agar bisa dan juga punya kemampuan dan kemauan ya untuk bisa melanjutkan pendidikannya di negeri Mesir. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.